Halo gengs, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan baik, sehat, banyak uang, banyak kuota, dan banyak-banyak lagi yang lainnya deh. Amin. Balik lagi bareng gue Hendy di channel pemersatu kaum jomblo rebahan. Nah, di video kali ini gue akan review sebuah film berjudul Melissa yang dirilis di tahun 2015. Di mana film ini menceritakan tentang gadis muda yang lahan basahnya dirusak oleh laki-laki tak bertanggung jawab dan dimanfaatkan sebagai gadis itu pun menyesalinya dan menyadari kalau selama ini dirinya telah dimanfaatkan. Ia pun berniat membalas dendam namun dengan cara yang salah sehingga ia justru terjerumus dalam dunia yang kelam. Kira-kira sebasa apa film pengenceritaan kali ini? Oke lah, tanpa perlu banyak basa-basi, mending langsung saja kita gaskeun. Film dimulai dengan seorang gadis muda yang bernama Melissa. Gadis berumur 16 tahun ini tinggal bersama ibu dan neneknya, sementara ayah Melissa tinggal di luar kota karena sebuah pekerjaan. Melissa sendiri memiliki seorang sahabat yang sangat baik kepadanya. Ia bernama Manuela. Melissa sangat dekat dengan sang nenek dan juga Manuela. Suatu hari Melissa dan temannya pergi ke pesta di rumah teman sekolahnya, sementara di sana Melissa bertemu Daniel, seorang anak laki-laki yang cukup populer di sekolahnya. Melissa merasa senang bisa bertemu dengan pemuda yang selama ini ia sukai. Kemudian Daniel mengajak Melissa untuk ke suatu tempat dengan pemandangan yang begitu indah. Di sini Daniel yang melihat kepolosan Melissa mulai merayu dengan segala trik dan juga ia lalu memanfaatkan dan menyuruh Melissa untuk memainkan lato-latonya. Dengan polosnya terlihat Melissa menuruti kemauan Daniel karena ia telah dibutakan oleh cinta. Setelah selesai bermain lato-lato, Daniel kemudian pergi meninggalkan Melissa begitu saja tanpa mengucapkan terima kasih. Setelah kejadian tersebut, Melissa tidak pernah bertemu lagi dengan Daniel, hingga kemudian pada saat di sekolah pun Melissa tidak pernah melihat batang hidungnya sedikit pun. Melissa yang sangat berharap dirinya bisa bertemu dengan Daniel, dia pun terus mencari-cari informasi keberadaannya. Alhasil Melissa pun akhirnya mengetahui keberadaan Daniel dari Manuela sahabatnya. Seolah sudah kebelet, mereka pun lantas tancap gas ke tempat Daniel berada. Sesampainya di tempat tersebut, Daniel yang melihat keberadaan Melissa di situ kemudian menghampirinya dan langsung mengajak Melissa ke sebuah tempat. Di tempat tersebutlah kemudian Daniel berhasil menggarap lahan perkebunan Melissa yang sebelumnya belum pernah diubek-ubek oleh siapapun. Dan ya seperti biasa, setelah Daniel puas dengan hidangan yang diberikan Melissa, ia pun kemudian pergi meninggalkan Melissa seorang diri. Daniel yang merasa dirinya sangat dicintai dan dibutuhkan oleh Melissa, ia pun memanfaatkan kondisi itu untuk bercocok tanam dengan Melissa kapanpun ia mau. Melissa yang mulai menyadari akan hal itu, ia pun terlihat sangat marah kepada dirinya sendiri karena ia merasa begitu sangat bodoh sudah memberikan lahannya untuk digarap kepada seseorang pemuda yang tidak bertanggung jawab. Ia bahkan tidak bisa menceritakan kesedihan yang menimpanya termasuk pada ayahnya sendiri. Kesedihan Melissa pun bertambah di mana ibunya berusaha untuk memisahkan Melissa dengan neneknya. Ibunya berniat mengirim sang nenek ke panti jompo, di mana Melissa yang sedari kecil sudah dekat dengan sang nenek nampak begitu sangat sedih ketika mendengar akan berpisah dengannya. Di sisi lain sang nenek yang awalnya terlihat tegar, kemudian ia pun tidak bisa menahan kesedihannya karena harus berpisah dengan cucu kesayangannya. Sepulangnya dari panti jompo, terlihat Melissa sangat marah kepada ibunya karena telah memisahkannya dengan sang nenek. Melissa berkata kepada ibunya jika ayahnya tidak akan setuju dengan apa yang telah dilakukan ibunya terhadap sang nenek. Namun kemudian hal itu langsung dibantah oleh ibunya jika semua keputusan itu telah disetujui oleh ayah Melissa. Mendengar hal itu, Melissa tidak mempercayainya yang kemudian membuatnya bertanya-tanya di dalam hati. Singkat cerita, Melissa bertemu dengan sahabatnya untuk mencurahkan semua unek-unek yang ada di kepalanya saat ini. Mendengar hal itu, Manuela pun mulai menghibur Melissa agar lekas sembuh dari semua kesedihannya. Di sini Melissa berkata kepada Manuela bahwa ia sudah mengetahui siapa Daniel sebenarnya.
Melissa mengatakan kalau dia pun bisa memperlakukan semua laki-laki sama seperti halnya Daniel memperlakukannya. Dengan percaya dirinya, kemudian Melissa menunjukkan kepada Manuela dengan mempraktekannya pada seorang pria yang berada di dekat mereka. Melissa terlihat pria tersebut, dan benar saja pria tersebut terlihat mulai merespon dan menghampiri Melissa. Lalu pada saat pria itu sudah masuk perangkapnya, kemudian Melissa lantas pergi meninggalkannya begitu saja. Singkat cerita, pada saat perayaan Natal, Melissa saat itu mendapati telepon dari ayahnya kalau dia tidak bisa pulang menemuinya karena urusan pekerjaan. Melissa sangat sedih dengan kabar ayahnya tersebut, namun kemudian kesedihan Melissa terobati dikarenakan neneknya datang menemuinya pada saat itu. Ketika sang nenek menatap Melissa, raut wajah sang nenek mulai berubah dan langsung menghampiri ibunya. Di sana sang nenek mengatakan ke menantunya jika saat ini Melissa terlihat sedang mengalami masalah yang sangat berat. Mendengar hal itu pun ibunya hanya merespon kalau Melissa tidak apa-apa, dia justru terlihat baik-baik saja. Melihat respon dari ibunya seperti itu, kemudian sang nenek langsung mengajak Melissa ke kamar untuk mencoba menghiburnya. Di kamar sang nenek memberikan diarinya pada saat ia seumuran Melissa. Hingga sang nenek juga menceritakan masa mudanya dulu mulai dari awal mengenal pria hingga menikah dengan kakeknya. Singkat cerita, setelah beberapa lama Melissa tidak bertemu dengan Daniel, kemudian tiba-tiba Daniel menghubunginya kembali dan meminta untuk bertemu dengannya. Daniel mulai mengeluarkan jurus rayuan mautnya dengan mengatakan jika ia sangat merindukannya. Awalnya Melissa berusaha untuk mengabaikannya, namun apalah daya, Melissa akhirnya meleleh dengan semua gombalan si kampret Daniel itu dan ia pun pada akhirnya mengiyakan ajakan si Daniel. Saat bertemu mereka pun langsung memulai aksi pengenceritannya. Namun pada saat Melissa sudah siap untuk menyerahkan kembali lahannya, tiba-tiba Daniel menyuruh Melissa menutup matanya karena ia akan memberinya kejutan spesial. Setelah Melissa menunggu dengan perasaan dagdikdukser, ternyata di sana Daniel mengundang temannya yang bernama Arnaldo untuk mencoba kebun suburnya si Melissa. Melissa yang pada awalnya berusaha menolak pun pada akhirnya dia mengerahkan semua kekuatannya semata-mata untuk membuat si Daniel cemburu. Melissa yang semakin muak dengan sikap Daniel padanya, ia pun pengalaman goyang dompetnya yang hebat dengan laki-laki lain. Ia pun melakukan gituan dengan hampir seluruh laki-laki di sekolahnya. Melissa yang dulunya gadis lugu itu pun menjadi sangat dengan ritual pergelian ini. Bahkan ia mulai membuat buku harian untuk mendokumentasikan pengalamannya dalam bercocok tanam. Kemudian di keesokan harinya terlihat Melissa menceritakan semua yang baru dialaminya kepada Manuela. Mendengar cerita tersebut membuat Manuela sangat kaget mendengarnya. Melissa pun mengatakan kalau awalnya dia hanya ingin memberi Daniel pelajaran. Tapi ya, karena enak, Melissa justru malah ketagihan nih gengs. Mendengar hal tersebut, Manuela pun mengungkapkan ketidaksetujuannya karena dengan tindakan yang telah dilakukan oleh Melissa, Manuela takut jika kejadian tersebut bisa saja diceritakan kepada semua orang. Dan Manuela juga meminta kepada Melissa untuk berjanji untuk tidak melakukannya lagi. Tapi, semua nasihat dari Manuela tidak dihiraukan sedikit pun oleh Melissa. Terbukti pada saat teman-temannya menemukan buku diarinya, dengan antusias mereka mulai membacanya satu persatu. Bahkan di situ juga ditulis oleh Melissa jika ia juga pernah melakukannya dengan penjaga sekolah. Pada saat teman-temannya sedang asyik membaca buku diarinya, kemudian Melissa datang dan langsung merebut buku tersebut. Dan alangkah terkejutnya ketika ia juga melihat Manuela di situ yang hanya membiarkan teman-temannya yang lain membacanya tanpa ditegur sedikit pun. Alhasil setelah kejadian itu hubungan antara Melissa dan Manuela pun menjadi renggang. Melissa sekarang terlihat hanya sendiri tanpa ada yang menemaninya bercerita. Kondisi ini membuat keadaan Melissa menjadi memprihatinkan, yang kemudian membuat Arnaldo, pria yang pernah mencangkul lahan basah milik Melissa, kembali memanfaatkannya. Arnaldo yang berniat menghibur Melissa kemudian mengajaknya ke tempat sepi dengan menutup kedua matanya alih-alih akan memberikan surprise. Dan benar saja, ternyata di sana sudah ada beberapa pemuda lain yang menunggunya.
Pemuda-pemuda tersebut termasuk Arnaldo mulai mengajak Melissa bercocok tanam secara bersamaan. Di sana tanpa perlawanan sedikit pun Melissa terlihat hanya pasrah ketika semua orang mulai mencangkul di kebun abonnya. Sementara di sisi lain, Ibu Melissa mendapatkan kabar jika sang nenek telah pergi meninggalkan mereka untuk selamanya. Mendapat kabar tersebut membuat Ibu Melissa menjadi sedih dan sangat menyesali perbuatan yang telah dilakukan kepada mertuanya itu. Kemudian Ibu Melissa mencoba menghubungi anaknya untuk memberi kabar, namun berkali-kali ia mencoba tetap saja tidak berhasil menghubungi Melissa. Hingga dengan tidak sengaja sang ibu menemukan diari Melissa dan mulai membacanya. Perasaan sang ibu ketika mengetahui hal itu pun hancur-hancur sehancur-hancurnya. Ia merasa dirinya telah gagal dalam mendidik anaknya. Dengan berurai air mata, sang ibu pun menunggu kepulangan Melissa di kamarnya. Dan ketika Melissa pulang ke rumah, sang ibu pun langsung memeluk Melissa dan meminta maaf karena selama ini dirinya telah lalai dan kurang memberikan perhatian kepada anak satu-satunya itu. Singkat cerita, kini terlihat Melissa memulai lembaran baru bersama ibunya dan film pun selesai. Waduh, gimana gengs filmnya? Wah, makin sini makin panas aja nih bahasan film dari Hai Movie ya. Dan pastinya video-video berikutnya juga gak bakal kalah seru dong. Jadi jangan lupa subrek dulu supaya kalian tidak ketinggalan film-film pengenceritaan lainnya. Oke, mungkin segitu dulu aja review film kali ini. Gue Hendy pamit. Bye-bye.